Pernah nggak, kamu merasa nggak enakan sama orang lain, padahal dalam hati kamu nggak mau? Misalnya, teman ngajak nongkrong, kamu udah capek banget, tapi tetap kamu bilang, iya. Atau mungkin bos kasih tugas tambahan padahal kamu udah overload kerjaan, tapi kamu tetap jawab, oke, saya kerjain. Rasanya kayak nggak enak kalau nolak. Ada rasa bersalah, takut dikira sombong, takut bikin orang kecewa. Padahal, sebenarnya kamu juga punya batas. Kamu juga punya keinginan sendiri, perasaan gak enakan seperti ini sering banget kita alami. Dan mungkin, selama ini kita berpikir bahwa itu tanda kalau kita orang baik. Tapi, apakah benar selalu bilang, iya, artinya kita baik? Atau jangan-jangan, kita hanya belum belajar membela diri kita sendiri? Video ini akan ngajak kamu ngobrol dari hati ke hati, tentang gimana sih caranya menghadapi rasa gak enakan itu. Supaya kamu tetap bisa jadi pribadi yang peduli, tapi juga nggak terus-terusan mengorbankan diri sendiri. Karena kenyataannya, kalau kamu terlalu sering memaksakan diri, kamu bisa capek, kamu bisa jenuh, dan lama-lama kamu bisa kehilangan jati dirimu sendiri. Sebelum kita membahas lebih jauh, jangan skip-skip video ini biar kamu tidak gagal paham. Langkah-langkahnya ada pada bagian akhir video. Sebelum itu jangan lupa tinggalkan komentar kamu, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video edukatif selanjutnya. Mari kita mulai. Rasa tidak enakan itu muncul dari banyak hal. Bisa dari didikan sejak kecil, lingkungan, pengalaman masa lalu, bahkan dari rasa takut kehilangan. Misalnya, waktu kecil kita diajarkan untuk jangan menolak kalau dikasih sesuatu. Kalau diajak harus ikut, jangan buat orang lain kecewa. Niatan orang tua mungkin baik, agar kita jadi anak yang sopan dan tidak egois. Tapi tanpa sadar, itu juga membuat kita tumbuh jadi orang yang sering mengabaikan suara hati sendiri. Salah satu bentuk rasa tidak enak yang paling sering terjadi adalah sulit menolak ajakan orang lain. Coba bayangin situasi ini. Kamu baru pulang kerja, badan capek, pengen istirahat, tiba-tiba teman ngajak nongkrong. Kamu sebenarnya pengen bilang, nggak dulu, ya, tapi mulutmu malah bilang, oke, ayo. Dan sepanjang jalan, kamu ngerasa berat, tapi kamu tetap jalan juga, atau kamu lagi pengen tenang di rumah weekend ini. Tiba-tiba ada yang minta tolong. Bukan urusan yang mendesak banget, tapi kamu nggak enak kalau nolak. Akhirnya kamu relakan waktumu, padahal kamu sendiri lagi butuh istirahat. Di sisi lain kamu bilang ke diri sendiri, ya udahlah, bantuin aja. Tapi ada rasa ganjel di hati. Seolah-olah kamu mengorbankan sesuatu, tapi nggak ada yang tahu kenapa bisa begitu. Karena kita takut bikin orang kecewa. Kita takut dianggap sombong, egois, atau tidak peduli. Dan yang lebih dalam lagi, mungkin kita takut kehilangan hubungan. Takut kalau kita nolak, mereka bakal marah. Atau takut kalau kita bilang, nggak bisa, kita dianggap tidak setia kawan. Tapi, pertanyaannya adalah, sampai kapan kita terus hidup seperti itu? Sampai kapan kita selalu bilang, iya, meskipun hati menjerit, enggak? Bukankah itu melelahkan? Melawan rasa tidak nyaman itu bukan soal jadi keras kepala. Bukan juga soal jadi cuek sama perasaan orang. Tapi tentang belajar menjaga keseimbangan antara menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Karena kenyataannya, kamu juga berhak punya batas. Kamu juga berhak bilang, tidak, kalau memang kamu tidak sanggup. Dan kamu tidak harus selalu menjelaskan semuanya secara detail hanya untuk bikin orang lain paham kenapa kamu menolak. Kadang, kita terlalu sibuk menenangkan orang lain, tapi lupa menenangkan diri sendiri. Kita terlalu takut membuat orang lain kecewa, tapi lupa bahwa setiap kali kita bilang, iya, padahal ingin bilang, tidak, kita sedang mengecewakan diri kita sendiri. Lalu gimana cara melawan rasa tidak nyaman itu? Langkah pertama adalah mengenali momen ketika kamu merasa tidak enak. Coba perhatikan sinyal tubuhmu. Kalau kamu merasa berat, gelisah, atau ada rasa mengganjal di dada setelah setuju melakukan sesuatu, itu tanda kamu sebenarnya tidak nyaman. Belajarlah jujur sama perasaan itu. Jangan langsung mengabaikan. Langkah kedua adalah berhenti merasa harus menyenangkan semua orang. Kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang. Dan kamu tidak harus disukai semua orang untuk bisa diterima. Kadang, justru ketika kamu jujur, kamu akan dihargai lebih. Contohnya, temanmu ngajak hangout, tapi kamu butuh waktu sendiri. Kamu bisa bilang, maaf ya, aku lagi butuh istirahat banget hari ini.
Nanti kalau aku udah lebih fit, kita ketemu lagi, ya. Itu nggak egois. Itu jujur. Dan itu sehat. Langkah ketiga, siapkan kalimat penolakan yang sopan dan nyaman buatmu. Kadang kita bingung nolak karena takut dianggap kasar. Tapi sebenarnya, kamu bisa kok nolak dengan bahasa yang tetap ramah. Contoh, wah, makasih ya udah ngajak, tapi aku belum bisa. Sejujurnya aku nggak bisa bantu sekarang. Tapi semoga bisa lain kali. Aku senang kamu percaya sama aku, tapi kali ini aku harus fokus ke urusan lain dulu. Dengan latihan, kamu akan terbiasa. Dan kamu akan mulai merasakan bahwa menolak itu tidak seburuk yang kamu bayangkan. Langkah keempat, berdamailah dengan rasa bersalah yang muncul sesudahnya. Wajar kalau kamu merasa bersalah setelah menolak. Tapi ingat, rasa bersalah itu tidak selalu berarti kamu salah. Itu cuma perasaan. Biarkan dia lewat. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, kamu tidak jahat hanya karena kamu menolak. Kamu hanya sedang menjaga dirimu agar tidak terlalu lelah, agar kamu bisa hadir penuh ketika benar-benar dibutuhkan. Dan itu adalah bentuk cinta yang sehat, cinta pada dirimu sendiri dan cinta pada orang lain. Selain kesulitan menolak ajakan, rasa tidak enak juga sering muncul dalam bentuk sulit menyampaikan pendapat yang berbeda. Kita sering takut untuk mengutarakan isi pikiran kita, terutama kalau itu bertentangan dengan pendapat mayoritas. Misalnya, dalam rapat kerja, kamu punya ide yang menurutmu masuk akal, tapi orang lain punya arah yang berbeda. Kamu ingin bicara, tapi ada rasa takut, nanti dikira sok tahu, atau, kalau aku beda sendiri, aku kelihatan aneh. Akhirnya, kamu diam. Kamu setuju saja, meski dalam hati kamu yakin ada cara yang lebih baik. Setelah rapat selesai, kamu justru merasa menyesal. Kenapa nggak kamu sampaikan sejak awal? Nah, disinilah peran penting keberanian untuk jujur. Bukan jujur yang memaksakan, tapi jujur yang menghargai pendapat diri sendiri. Rasa tidak nyaman itu juga bisa muncul saat kita ingin meminta bantuan. Kita takut dianggap merepotkan, takut terlihat lemah, takut diabaikan. Akhirnya kita memilih menanggung semuanya sendiri. Padahal, semua orang butuh bantuan. Gak ada yang bisa menjalani semuanya sendirian terus-menerus. Kita hanya perlu memilih siapa orang yang tepat untuk dimintai bantuan, dan bagaimana cara menyampaikannya dengan baik. Contoh lain yang sangat umum adalah rasa tidak nyaman ketika kita harus berkata jujur demi kebaikan, seperti saat kita ingin memberi masukan kepada orang terdekat. Mungkin kita tahu bahwa teman kita sedang melakukan sesuatu yang bisa merugikan dirinya sendiri, tapi kita ragu untuk bicara. Kita khawatir dia akan tersinggung, marah, atau merasa dijudge. Tapi, kalau kamu betul-betul peduli, kamu akan tahu bahwa kadang, hal yang tidak nyaman harus dilakukan untuk kebaikan bersama. Caranya, sampaikan dengan empati. Bukan dari tempat menghakimi, tapi dari tempat sayang. Misalnya, aku tahu kamu pasti punya pertimbangan sendiri. Tapi aku juga khawatir, karena aku peduli sama kamu. Boleh nggak aku sampaikan apa yang aku lihat dari sudut pandangku? Perlahan, kamu akan belajar bahwa berkata jujur bukan berarti kamu menyakiti. Justru karena kamu peduli, kamu ingin menjaga. Dan menjaga bukan hanya soal menyenangkan, tapi juga berani bersikap. Ada juga bentuk rasa tidak nyaman yang sangat sering kita alami tapi jarang dibahas, yaitu tidak enak menolak pinjaman uang. Misalnya, ada teman yang meminjam uang. Kamu sebenarnya sedang tidak punya dana lebih, atau kamu tahu kalau uang itu kemungkinan tidak kembali. Tapi karena tidak enak, kamu pinjamkan juga. Hati kecilmu menolak, tapi mulutmu berkata, iya. Setelah itu kamu merasa was-was, kamu merasa tertekan, dan kamu merasa terjebak. Ini adalah contoh jelas bahwa rasa tidak nyaman yang tidak dihadapi bisa jadi masalah baru. Solusinya? Belajar bicara tegas, tapi tetap santun. Misalnya, maaf ya, sekarang aku juga sedang ada kebutuhan penting. Aku belum bisa bantu. Tidak perlu menjelaskan panjang. Kalimat sederhana saja sudah cukup. Hal yang sama juga berlaku saat kita diminta untuk ikut urunan, ikut acara, ikut proyek, atau bantu promosi bisnis teman. Semuanya serba nggak enak ditolak. Tapi kalau semua kamu terima, kamu akan kehilangan waktu, tenaga, dan bahkan uang, hanya karena tidak enak menolak. Akhirnya, kamu jadi lelah sendiri. Kuncinya adalah kenali batasmu sendiri. Kamu tidak bisa mengatur semua orang. Tapi kamu bisa mengatur caramu bereaksi.
Kamu bisa memilih untuk tetap jadi orang baik, tapi bukan orang yang terus mengorbankan diri sendiri demi citra baik di mata orang lain. Membangun batasan bukan berarti kamu egois. Justru batasan itu adalah tanda bahwa kamu menghargai hubungan. Karena hubungan yang sehat butuh kejujuran. Kalau kamu selalu pura-pura nyaman, hubungan itu nggak akan bertahan lama. Coba pikirkan, apa rasanya jadi seseorang yang setiap hari menyesuaikan, menahan, dan mengalah, hanya karena tidak enak? Lama-lama kamu bisa lelah, bisa merasa hampa, bisa merasa kehilangan dirimu sendiri. Maka dari itu, kamu harus belajar untuk berkata cukup ketika memang sudah cukup. Kamu juga perlu tahu bahwa tidak semua rasa tidak enak harus dihindari. Ada kalanya kamu perlu menghadapi perasaan itu, duduk diam, dan jujur bertanya, kenapa aku merasa tidak nyaman? Mungkin karena trauma masa lalu. Mungkin karena kamu tumbuh dalam lingkungan yang selalu menuntut untuk nurut. Atau mungkin karena kamu terlalu sering dianggap sebagai yang kuat, sehingga kamu tidak pernah belajar bilang, tidak apa-apa. Semua bisa dilatih. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Coba sesekali bilang, nanti dulu ya, ketika diajak nongkrong dan kamu lagi pengen sendiri. Rasakan sensasinya. Awalnya mungkin ada rasa bersalah. Tapi setelah beberapa kali, kamu akan mulai terbiasa. Dan kamu akan sadar bahwa dunia tidak runtuh hanya karena kamu menolak. Temanmu tetap hidup. Pertemanan kalian tetap bisa berjalan. Pada akhirnya, rasa tidak nyaman itu tidak bisa dihindari sepenuhnya. Ia akan selalu muncul dalam berbagai bentuk. Kadang kecil, kadang besar. Kadang hanya membuatmu diam sebentar, tapi kadang juga membuatmu menyesali keputusan berhari-hari. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, kamu tidak sendirian. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Bedanya hanya, siapa yang memilih menghadapi, dan siapa yang terus menghindar. Menghadapi rasa tidak nyaman bukan soal menjadi keras kepala, bukan juga soal menjadi orang yang selalu menolak. Tapi soal bagaimana kamu bisa hidup sesuai dengan nilai yang kamu yakini, tanpa terus-menerus mengorbankan dirimu sendiri hanya demi terlihat baik di mata orang lain. Tidak perlu langsung berubah drastis. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Belajar bilang tidak ketika kamu lelah. Belajar bicara jujur ketika kamu tidak setuju. Belajar minta waktu ketika kamu butuh sendiri. Dan yang paling penting, belajar untuk tidak merasa bersalah karena kamu memilih menjaga dirimu sendiri, karena kamu juga manusia. Kamu punya hak untuk istirahat. Kamu punya hak untuk memprioritaskan dirimu. Kamu punya hak untuk membuat batasan. Dan kamu juga punya hak untuk merasa damai, tanpa harus menyenangkan semua orang. Ingat, kamu tidak harus jadi orang yang sempurna. Kamu hanya perlu jadi orang yang jujur. Jujur pada perasaanmu, jujur pada kebutuhanmu, dan jujur pada kapasitasmu. Orang yang bisa jujur seperti itu adalah orang yang kuat. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada berapa banyak yang bisa kamu tahan, tapi pada seberapa berani kamu berkata jujur tentang dirimu sendiri. Mungkin akan ada orang yang tidak suka. Mungkin akan ada orang yang menjauh. Tapi itu bukan berarti kamu salah. Itu hanya berarti kamu sedang menyaring siapa yang benar-benar menghargai kamu, dan siapa yang hanya menyukai versimu yang selalu setuju. Dengan membangun batasan, kamu sedang mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukanmu. Dan dengan berkata jujur, kamu sedang membebaskan dirimu dari beban yang selama ini kamu pikul diam-diam. Jadi, mulai hari ini, mari kita belajar pelan-pelan. Belajar menghadapi rasa tidak nyaman, bukan untuk menjadi orang yang keras, tapi untuk menjadi orang yang utuh. Belajar untuk tidak merasa bersalah ketika menolak sesuatu yang tidak sesuai. Belajar bahwa menjaga diri sendiri bukan berarti tidak peduli, tapi justru tanda kamu tahu caranya hidup dengan lebih bijak. Dan kalau suatu hari nanti kamu merasa ragu lagi, merasa takut lagi, merasa tidak enakan lagi, cukup tanya satu hal sederhana pada dirimu. Kalau aku bilang iya, apakah aku sedang jujur pada diriku sendiri? Jika jawabannya tidak, maka kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Saya doakan kalian semua sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa pada video berikutnya.